coba. Kita cari celahnya. Di dalam sini katanya. Lewat mana, Fris? Ini enggak sih Kananda? Ini. Oh iya. Seakan memang benar tempatnya dan Ananda terkejut saat merasakan hawa keberadaan sosok astral di sebuah bangunan yang dituju. Kenapa Mas, ini? Mas. Itu sosoknya itu. Sosoknya yang tadi kamu maksud, yang kamu bilang, yang kamu sebutkan juga, ada di situ Visi. Yang berselaput itu bukan Iya. Perempuan. Betul. Awas, hati-hati. Nah, Hati-hati. Visi betul. Yang Visi sampaikan bahwa Iya, Kak Den. sosok itu mempunyai kayak selaput di Tangannya? sela-sela tangannya ini. Dan wajahnya itu Kamu di sebelah sini, Kak. wajah wanita dengan gigi yang sangat tajam semua. Telinga lancip, rambut panjang. Matanya itu bahkan pupilnya itu tidak ada, putih semua dan hidungnya itu tidak ada, hanya mulut aja. Iya, Nah, jadi kayak lubang gitu betul. ya. Tangan dan kakinya itu punya selaput. Kenapa, Dengar suara kan? Frisly? Ya. Ada suara lagi dari belakang, kayaknya dia nggak suka kalau kita menyebutkan ciri-ciri. Iya, Kita coba lebih dekat aja. Hai. Awas Visi. Tapi Kenapa, Fris? kok aneh ya? Aku malah kayak Kenapa? aku ngerasa ya sosok ini sebenarnya tidak berkaitan dengan tokoh Iya, yang dari tadi kita betul sebutkan. betul banget. Yang disampaikan Visi itu betul sekali bahwa makhluk ini yang bisa kita katakan yang menyebabkan meninggalnya pengunjung atau yang latihan di sini itu tidak ada hubungannya sama makam yang paling dituakan di wilayah sini, Tasya. Melainkan dia Kenapa? melainkan dia hanya terpancing bahwasanya adalah ini di sini di lokasi ini mempunyai suatu pantangan. Di saat pantangannya itu Dilanggar? Iya. Tiba-tiba dia itu kayak dengan senang hati membuatlah kejadian-kejadian. Oke, jadi sosok ini yang sering kali mengganggu masyarakat bahkan hingga membuat manusia meregang nyawa. Iya. Tahu ini. Kak Den masih coba untuk komunikasi, please. Kak Den. Seketika Frisly mengalami gangguan dari sosok wanita yang ingin berkomunikasi. Tiba-tiba Frisly kayak giniin tangannya ke punggung aku. Aku pikir dia itu lemes. Ternyata itu ada sosok yang coba berkomunikasi dengan Frisly. Kak Den, sumpah aku merinding, Kak Den. Kita komunikasi baik-baik. Yang mana sini aja. Kamu asli sini atau emang pendatang di bangunan ini? Kadia, kesini. Kamu keundang untuk datang ke sini pada saat ini sudah masih bahasanya masih difungsikan. Hah? Sumpah serem. Hah? Dia kayak pegang-pegang ranting itu, maksudnya pegang rambutnya gitu. Dia nunjuk ke sana, Ya. Kak Den. Jadi kamu pembuat kejadian di kolam yang dulunya sempat ada kegiatan di situ dan kamu yang menyebabkan dia meninggal. Hah? Maneh cicing. Aneh, cicing, kamu diem. Hei. Ya saya nggak akan diam sebelum kamu kasih tahu informasi soal kejadian-kejadian yang ada di sini yang menyebabkan baik yang meninggal. Jadi ini sosok yang tadi dibilang berselaput itu. Dari awal Ya. udah dibolehkan kalau malam gantian ini tempat punya kita. Oh, Gantian kalau malam ini tempat. nggak bisa juga lah. Ini kan tempat alam kita kan beda sebenarnya. Alam kita itu adalah alamnya manusia dan alammu itu adalah alam jin. Jadi bukan salah kita Ya, kalau kita ambil orang kalian. nggak bisa. Jadi bukannya itu sangat tidak dibolehkan seperti itu. Kalau mungkin, saya tahu kamu itu bukan bahasanya bukan yang diminta sama salah satu makam itu akan di sini kan? Ya, kamu sebagai pendatang kan di sini ya? Ya. Suka dengan air dia bilang. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan Ananda mencoba menetralisir keadaan hingga kembali kondusif.
apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. jadi Sakit-sakit nggak tangannya? Kamu pegang-pegang akar-akar itu tadi. ya, Takut aja. jadi makhluk ini sempat komunikasi dengan Visi dan dia bilang bahwa dia itu dulunya emang sudah di sini Kenapa, Pres? Gak apa-apa. dan menjadikan tempat makannya dia. Tempat makan dia itu adalah tempat yang dimana makhluk ini sudah lama menempati, yang dianggap dia itu tempat untuk ada sajian ataupun apa kayak gitu. Oke, karena tadi dia bilang Iya. katanya kalau malam itu gantian waktunya mereka Ya. gitu. Oh mungkin kalau aku ya dapat gambaran tuh emang dari tadi kan Kananda menyebutkan tentang larangan. Ya, Tidak boleh adanya kegiatan setelah azan dan sebagainya. Itu mungkin emang perjanjian dari para jin yang diizinkan untuk ada di sini. Ya, Chris. Kayak bagian area sini, ini kalau dilihat bagian area sini dengan area situ tuh udah beda gitu betul, Kak. betul, betul. Beda banget. gimana Udah beda maksudnya? wilayah diisinya tuh sama jin yang seperti apa. Terus juga dapat gambaran jelas kalau makhluk-makhluk yang ada di situ diizinkan apabila ada yang melanggar, ya artinya mereka yang menjaga, mereka yang bertujuan baik udah lepas tangan. Ya. Oke, jadi berarti malah sosok laki-laki yang besar tadi kita ketemu di kolam itu justru kasih pantangan jangan aktivitas setelah azan itu supaya tidak Tidak. terjadi hal-hal Ya, seperti Betul. betul. Tapi mungkin pesan itu memang tidak tersampaikan di mana karena kan penyampaian itu tidak bisa lewat orang biasa ya. Mungkin tidak ada penyampaian yang secara details. Jadi orang mungkin mengabaikan pesan itu ya. Ya udah aja gitu, Kak. Ya, Sampai akhirnya berjatuhanlah para korban yang menurutku ada kaitannya dengan hal mistis. jadi ada hal kaitannya hal mistis yang juga emang kejadian semua itu ada kelainan manusia juga Visi ya. Iya, Jadi nggak semuanya oh maksudnya Muhammad. kenapa Kak? Ada apa Iya, di nanti. atas? Jadi nggak ada full apa ya bahasanya gangguan goib, tapi emang ada kelainan manusia. Itu sempet ada sosok datang dengan dia menggunakan jubah putih dengan sosok kakek tua, tapi dia menuju ke sana. Kita ke sana. ke sana. Apa yang dialami oleh Frisly memperkuat adanya sosok astral menyerupai wanita yang juga kerap dirasakan oleh warga. Kalau cewek cantik tuh di pohon tangkil. Jadi pas itu kan emang kan setengah 12 siang kan lagi nyisir ya. Lagi nyisir begini. Tuh. Cuman badannya mah tetap transparan. Oh siang dia Pak ya? Siang setengah 12. Lantas sosok seperti apakah yang mencoba menarik perhatian Den Ananda menuju ke suatu tempat di area